tempat yang nyaman ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan hari ini terima kasih karena anak-anak sudah berkenan untuk hadir di dalam kegiatan konseling kelompok yang akan kita sampaikan, akan kita laksanakan seperti itu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu, begitu ya. Oke, sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, kalian tahu tidak apa yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini? Belum ya? Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, di mana nanti kalian bisa menyampaikan persoalan, permasalahan yang terjadi yang kalian alami untuk disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini seperti itu. Sebelumnya, apakah di antara kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Oh ya, jadi Mas Budha sama Mbak Iza ya? Iya. Oke. Untuk yang lainnya bagaimana? Belum pernah. Baik, mungkin sedikit tentang konseling kelompok yang akan saya sampaikan kepada kalian. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling di mana nanti kita membantu teman kita yang memiliki masalah, di mana nanti kita memberikan solusi serta bantuan untuk teman kita tersebut agar masalahnya terselesaikan seperti itu. Contohnya, bisa nanti teman kalian yang ada masalah, silakan untuk bisa menceritakan atau memberikan mengeluarkan unek-uneknya seperti itu, dan kita yang ada di sini membantu memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Tahu. Baik, sebelum kita melakukan konseling kelompok ini, bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu? Jadi nanti apa yang kita sampaikan di sini, apa yang ada di kegiatan konseling kelompok ini, itu hanya khusus untuk kita saja, hanya untuk kita yang intern saja, seperti itu. Jadi tidak usah diceritakan atau dibahas di luar kegiatan kita, seperti itu. Apakah kalian sudah tahu tentang masalah si A, si B, si C seperti itu nanti kalian harus bisa merahasiakan seperti itu. Oh, jadi kayak rahasia itu? Iya, jadi bentuknya seperti rahasia, bukan bentuknya ya Mas, tapi memang kita ada asasnya, asas kerahasiaan seperti itu. Jadi nanti kalian bisa untuk menyampaikan atau istilahnya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kalian seperti itu. Baik, nanti sebelum kegiatan kita mulai itu saya mau menyampaikan bahwa dari data yang Ibu dapatkan, baik itu melalui Bapak Ibu guru, teman, atau melalui observasi di sekolah, itu kalian adalah salah satu yang mungkin memiliki permasalahan insecure. Permasalahan insecure itu mungkin rasa tidak yakin, tidak nyaman, bahkan bisa membuat minder atau tidak percaya diri seperti itu. Nah, di sini nanti kalian saya harapkan untuk bisa mengemukakan permasalahan yang kalian alami gitu. Nah, sebelumnya kalian pasti belum saling kenal ya? Belum ya, karena beda kelas gitu ya. Baik, ini saja kita akan melakukan perkenalan ya. Nanti contohnya seperti ini. Perkenalkan, saya Novi. Nah, nanti yang lain menjawab, hai Novi, seperti itu. Dan nanti yang lain setelah itu gantian bergilir seperti itu. Paham? Baik, mungkin dari sisi kanan saya dulu, silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Pujo Iskandar. Hai Pujo. Halo juga. Hai, kenalin nama aku Zana Manding Santoro. Hai Liza. Perkenalkan, nama saya Dista Puspitasari. Hai Liza. Perkenalkan, nama saya Mutia Pertiwi. Hai Mutia. Perkenalkan, nama saya Diana Dua Wijaya. Halo Dia. Semua. Alhamdulillah, ini kayaknya pada ceria-ceria ya. Jadi kalian sudah saling mengenal nih, ini namanya siapa, seperti itu. Semoga
belum gitu ya? Ya, siap. Oke, nanti kalau saya bilang angka ganjil, kalian menengoknya ke kiri, ya. Kalau saya bilangnya angka genap, nanti kalian menengoknya ke kanan, ya. Ya. Oke, kita lakukan sekarang ya. Oke, 5. Aduh, saya kira tadi mau bilang ke sini ya. Oke, 8. Oke, keren. Berarti sobat sudah konsentrasi dengan masalah yang akan kita bahas hari ini ya. Ya. Baik, kita mungkin bisa memulai kegiatan pada pagi hari ini bahwa konseling kelompok ini nanti silahkan dari kalian untuk menyampaikan tanpa harus saya tunjuk untuk mengungkapkan atau mau memulai terlebih dahulu terkait dengan masalah yang sedang kalian alami. Mungkin dari kalian saya persilakan untuk menyampaikan. Saya, Bu. Ya Mas Dian, silakan. Ya, baik Bu. Saya itu jika di kelas tidak merasa nyaman karena saya itu tidak mumpuni untuk karena teman-teman saya lebih kompeten dari diri saya, bahkan dari nilai saya itu lebih rendah daripada teman-teman saya. Jadi dari rasa saya itu lebih baik nggak usah sekolah saja gitu Bu. Gitu ya, jadi kamu insecure-nya karena merasa sepertinya saya tidak mampu seperti teman-teman saya atau bahkan nggak yakin gitu ya. Iya. Baik, saya tampung dulu nih masalahnya Mas Dian ya, nanti kita akan coba carikan solusinya. Mungkin ada teman yang lain juga yang merasa insecure seperti Mas Dian, silakan disampaikan. Oke, Mbak Desta silakan. Jadi saya tuh di kelas sering minder Bu sama teman-teman, soalnya mereka tuh pada cantik-cantik, keren-keren. Jadi saya tuh lebih sendiri, gak ikut main gitu Bu. Ya ampun, padahal Mbak Desta itu juga udah cantik, manis loh, kenapa harus insecure gitu ya. Oke, nanti kita tampung lagi masalahnya Mbak Desta, mungkin nanti ada teman yang merasakan hal yang sama. Oke, kita tampung masalahnya Mbak Desta ini, nanti kita coba carikan solusinya ya. Baik, ada lagi? Oke, Mbak Mutia silakan. Jadi saya tuh insecure di sekolah dan di rumah Bu. Kalau di sekolah itu saya suka merasa gak nyaman gitu karena tertinggal gitu sama teman-teman gitu. Kalau di rumah saya itu selalu dibanding-bandingin gitu sama kakak gitu, jadi gak nyaman gitu. Nah, jadi kayak aku yang dibanding-bandingkan itu ya Mbak ya? Iya. Ya, jadi di sekolah nggak nyaman, di lingkungan juga nggak nyaman. Ya, jadi begini, dari persoalan kalian ini kita akan memilih salah satu masalah yang paling berat dan harus diselesaikan segera. Ya, kalau tadi Mas Dian itu merasa insecure karena nilainya yang mungkin dianggap kurang dari teman-teman yang lain, kemudian Mbak Desta yang merasa aduh saya kok kurang cantik sih gitu ya. Yang terakhir terkait dengan Mbak Mutia yang dia itu malah insecure-nya nggak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Nah, dari pendapat kalian mungkin ada yang menurut kalian yang harus diselesaikan terlebih dahulu siapa? Iya, Mbak Mutia ya? Oke, berarti Mbak Mutia berkenan untuk menyampaikan secara detail ceritanya, menggunakan kulitnya seperti apa dan bagaimana. Silakan. Jadi kalau di sekolah kan biasanya kayak kerja kelompok gitu ya Bu. Saya tuh kadang kalau orang lain kumpul sama teman-teman, saya tuh kayak milih sendiri gitu. Kadang kalau orang lain bisa tuh kenapa harus saya gitu kan, lebih baik kan ya udah sendiri aja. Kalau di rumah tuh kan kayak kakak itu kan pintar ya Bu, dapat beasiswa, sedangkan saya tuh enggak, kok saya gini gitu. Jadi nggak nyaman gitu aja. Rasanya nggak nyaman seperti itu ya. Kalau yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mbak Mutia terkait masalahnya itu. Menanyakan dulu nggak apa-apa, ditanyakan. Kalau di kelas kenapa nggak mau gabung? Ya Bu, ya ngerasa kayak tertinggal aja gitu Bu sama teman gitu. Ya teman udah bisa, saya nggak bisa gitu. Bagaimana ini menurut kalian? Apa yang harus dilakukan itu ya? Mungkin ada yang mau ngasih solusi? Iya Mbak Iza silakan. Ya, menurut aku kamu tuh
nggak usah berpikiran seperti itu, karena semua orang punya kekurangan masing-masing. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing mikirin orang lain. Iya Kak, saya setuju sama Mbak Iza. Apa? Kamu tuh harusnya bersyukur dan masih kok di luar sana masih banyak yang kurang dari kamu. Ya udah, terus aku harus gimana sekarang? Kayaknya laki-laki itu sama ini. Jadi kita harus gimana ya? Menurut aku kalian hanya perlu jadi diri sendiri. Lagian orang lain gak bakal ngurusin hidup kalian. Jadi santai aja, enjoy, nikmatin hidup. Ya, jadi kita tuh hidup sehari-hari juga harus semangat. Jadi nggak usah deh mikirin insecure. Kita percaya diri gitu. Ya udah, aku bakal lebih yakin dan bersyukur dengan kondisi diriku yang sekarang. Ya, jadi masalahnya itu mungkin ada di kurang bersyukur ya. Kalau saya melihat dari insecure itu, ya intinya apapun yang kamu miliki itu harus kita syukuri seperti itu. Oke, untuk apakah bisa diterima solusi dari teman itu? Iya, diterima. Iya, ini mungkin dicoba dulu ya nanti ya, yang dicoba dulu gitu. Sebelumnya mungkin ada lagi yang mau menyampaikan solusi untuk temannya? Enggak ya? Mungkin lebih ke coba diperbaiki lagi gitu ya. Oke, di sini saya akan menampilkan video tentang insecure, di mana nanti kalian bisa coba untuk menyimak, melihat apa yang terjadi dalam video tersebutnya itu bisa menjadi satu solusi juga buat baik itu Mas Dian maupun Mbak Mutia dan Mbak Desta gitu ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan video yang nanti di situ akan menggambarkan bagaimana seseorang itu insecure dan apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Kalian nanti bisa menyimak video ini, sekaligus nanti kita akan mencoba untuk menganalisis video yang tampil di layar. Oke, mari kita saksikan dulu ya. Aku tahu kok kalau merasa malu, takut, dan gak pede itu gak enak. Tapi gak apa, semua orang pernah merasakannya kok, baik yang tua ataupun yang muda. Itu semua merupakan hal yang manusiawi. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik di mana kamu terus membandingkan pencapaian diri kamu dengan orang lain. Baik itu sahabatmu, saudaramu, ataupun orang lain. Sementara kamu terus termenung, meratapi hidup kamu yang gak seberuntung mereka. Tapi yang perlu kamu sadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Percayalah, kehidupan orang lain itu gak semulus yang kamu pikirkan. Setiap orang punya kelebihan, kekurangan, dan juga kegagalan yang mungkin kamu sendiri nggak tahu bagaimana prosesnya. Jangan terus-menerus kamu melihat ke atas dan membandingkan ketidakberuntungan kamu dengan orang lain, seolah kamu terus berkata, kenapa sih aku nggak sekaya dia? Kenapa sih aku nggak secantik dia? Kenapa sih dia pinter banget? Kenapa sih aku gak sepopuler dia? Wajarlah dia bisa, dia kan pinter. Kalau dia yang pinter aja gak bisa, apalagi gua. Kamu tahu gak, kalau semua yang kamu pikirkan itu gak akan membuat diri kamu jadi lebih baik. Sadarlah, diri kamu adalah kamu, bukan dia ataupun mereka. Janganlah terus membandingkan diri kamu secara berlebihan, hingga kamu merasa minder, karena nggak bisa seperti dia yang kamu bandingkan. Ataupun seperti apa yang orang lain mau terhadap diri kamu. Setiap orang terlahir berbeda-beda, kamu, dia, dan mereka. Semua memiliki keunikan masing-masing. Ada yang dianugerahi fisik rupawan, ada yang dianugerahi kecerdasan, ada juga yang dianugerahi kerendahan hati.
pada dasarnya semua diciptakan berbeda oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan lagi kamu merasa bahwa kamu kurang ini dan itu. Hidup bukanlah untuk berlomba-lomba, menaklukkan siapa yang terunggul, siapa yang terkaya, ataupun siapa yang tercepat. Tapi, hidup yang terpenting adalah menaklukkan diri sendiri. Dari diri sendirilah kunci utama yang mampu mengontrol pikiran negatif itu dan mengubahnya menjadi positif. Gak ada yang salah dengan diri kamu, jadi kenapa kamu harus insecure? Di dunia ini gak ada manusia yang sempurna. Kamu bahkan terlalu sibuk melihat kekurangan diri kamu, sampai-sampai kamu lupa. Banyak orang yang ingin berada di posisimu saat ini. Ingatlah, apa yang kamu punya sekarang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi mulai sekarang stop insecure dan mulailah bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini, di mana saat ini kamu berada, dan jangan lagi membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Kamu gak akan pernah bisa menemukan titik akhir itu, hingga kamu mau bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan untuk kamu. Hidup bukanlah ajang perlombaan, tapi hidup adalah proses perjalanan yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu. Tetaplah mengucapkan syukur saat kepahitan menerpa kamu, dan tetaplah cintai diri kamu sendiri apapun yang terjadi. Mulai sekarang katakanlah bahwa kamu itu istimewa, kamu mampu, dan kamu bisa. Setelah kalian menyaksikan video tadi, mungkin ada yang mau menganalisis terkait dengan video pemutaran salah satu masalah insecure. Saya Bu. Ya Mas Dian, silakan. Baik Bu, menurut saya kita itu tidak boleh insecure karena seseorang itu memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Itu. Baik, ada lagi? Saya Bu. Ya. Menurut saya insecure itu ya rasa kurang bersyukur atas pencapaian kita dengan orang lain. Jadi kita ini saling membandingkan pencapaian orang lain dengan kita sendiri gitu Bu. Ya, oke. Ada lagi? Eza? Kalau menurut saya kita tuh nggak usah merasa insecure karena kita itu adalah yang terbaik, dan ternyata faktor lingkungan dan keluarga mempengaruhi rasa insecure. Ya, bagus sekali kalian sudah bisa mengapresiasi video tersebut, berpendapat tentang video tersebut. Mungkin dari kalian juga ada yang bisa memberikan contoh positif dari kegiatan konsumsi kelompok ini mungkin. Ya silakan Mbak Desta. Jadi dari konseling kelompok ini kita bisa tahu penyebab dan dampak dari insecure dan tahu solusinya. Ya, benar banget Mbak Desta. Jadi memang kita itu harus mempunyai rasa yang menghargai diri sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang insecure itu kalian harus ingat, kalian harus bersyukur dengan apa yang kalian capai, apa yang kalian miliki, gitu kan? Jadi kita kan setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya ya, maksudnya seperti itu. Baik, sekarang ibu akan minta kalian untuk mengisi lembar terkait dengan insecure. Nah, di sini saya akan membagikan kartu kuis yang bisa kalian isi begitu tentang insecure ya. Ini saya akan bagikan satu-satu, silakan nanti untuk bisa ditulis satu-satu ya. Nah, lihat tulis satu-satu. Satu ya. Nah, ya. Di situ bisa kalian bisa coba dicoret mana yang sekiranya bukan karakter kalian saat ini. Setelah kalian mendapatkan bantuan solusi terus mengenai dampak penyebab insecure, nah itu kalian bisa sampaikan di situ sesuai dengan kalian sendiri. Nah, saya kasih waktu 5 menit cukup.
Baik, silakan diisi dulu. Oke, yang belum ya. Ya. Apakah semua sudah? Ya. Jadi itu bisa saya kumpulkan lagi. Coba kita lihat salah satu hasil dari teman kita ya. Nah ini coba kalau disuruh menyampaikan pendapat sudah mau apa belum? Mau. Menerima ya. Ya. Ya ini alasannya dia menyampaikan biar kita bisa sampaikan ke orang lain. Oke. Kalau disuruh menjadi petugas upacara menerima atau menolak? Menerima. Menerima. Berarti sudah ada perkembangan. Kalau disuruh tampil di depan umum, Iya Bu.
menolak. Menolak, kalau dari masih ada yang menolak, kenapa ini? Ya kurang percaya diri aja Bu. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan Mas Ucup yang masih menolak? Kita bisa dibantu. Itu harus coba hal baru biar banyak kenangan. Oh, pernah gini gitu. Jadi bisa ada cerita kepada orang lain. Iya. Semoga bisa ya, bisa ya. Oke. Dari hasil kalian ini nanti semoga kalian setelah ini bisa ini ya, apa namanya, memperbaiki lah yang kemarin bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke. Untuk kalian yang sudah memberikan solusi juga apa ya, support, sudah memberikan agar masalah ini terselesaikan gitu. Nah, Ibu mau minta kalian nanti setelah ini membuat seperti vlog atau mungkin poster atau PowerPoint gitu yang bisa kalian sharingkan atau kalian bagikan melalui media sosial, supaya tujuannya adalah membantu mungkin teman kalian yang di luar sana itu juga banyak yang masih insecure gitu kan. Dan melalui konseling kelompok ini kan harapannya kalian jadi lebih baik, bisa mau tampil lagi dan tidak insecure lagi dengan memberikan informasi tersebut ke teman-teman kalian melalui teknologi media seperti itu ya. Bisa melalui, nanti bisa di-share aja ke YouTube atau mana story WA mungkin Instagram sudah ada punya? Sudah. Ya. Sekarang biasanya mau sepertinya ya. Jadi bisa dilakukan itu? Bisa Bu. Oh, berarti boleh juga ya. Oke. Jadi karena kita sudah melalui tahap konseling kelompok, adakah yang ingin apa ya, mungkin menyimpulkan dari kegiatan konseling kelompok kita hari ini? Oh ya, Mbak Nesta, silakan. Kesimpulan yang kita bisa ambil itu kita tidak lagi merasa insecure. Jadi banyak bersyukur apa yang kita miliki gitu. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Desta yang sudah menyimpulkan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini yang menjelang siang ini ya. Dan semoga nanti kalian juga bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk kali ini sebelum kita tutup, adakah dari kalian yang ingin merefleksikan kegiatan konseling kelompok pada hari ini, mungkin mau menyampaikan kekurangannya atau mungkin apalah untuk refleksinya? Silakan. Ya, silakan Mbak Mutia. Jadi di sini saya merasa sangat terbantu dengan adanya konseling kelompok ini. Saya jadi bisa berpikir gitu bahwa selama ini tuh saya salah gitu karena kurang bersyukur dengan keadaan diri saya sendiri. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah mencarikan solusi yang terbaik untuk diri saya. Karena ya Mbak Mutia ya, semoga nanti keluar dari sini sudah fresh, sudah lebih plong gitu ya, dan bisa pelan-pelan untuk menyelesaikan persoalan dalam diri kita sendiri. Ya. Kemudian ini saya ada lembar refleksi untuk kegiatan kita hari ini gitu. Nanti kalian bisa isi, kemudian nanti dikumpulkan lagi ke ibu gitu ya. Ini kalian nanti tolong bisa diisikan. Bagikan bayar refleksi, silakan kalian kerjakan. Saya berikan waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Baik, apakah sudah selesai? Belum. Baik. Udah Bu. Ya, jadi bisa dikumpulkan ya. Ini bisa di ya. Jadi pada lembar yang kalian isikan ini itu kalian harusnya sudah bisa memberikan contoh dari perilaku positifnya apa, kemudian juga dari perilaku negatifnya seperti apa, dan langkah apa yang memang harus kalian ambil ketika kalian mengalami rasa insecure seperti itu ya. Baik, mungkin kegiatan konseling kelompok pada hari ini bisa kita akhiri. Bisa. Kita akan bertemu lagi untuk minggu depan, harinya sama, nanti di jam yang sama. Nanti kita bertemu dan kita akan coba untuk merefleksikan, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Seperti itu. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai dan terima kasih kalian bisa melanjutkan kegiatan pada siang hari ini dan selamat dan sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.